Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa juludul maitati tathuru biddibal. Kulit bangkai suci dengan cara disamak. Bangkai adalah hewan yang mati dengan tanpa ada sesuai aturan syarak. Bangkai yang mati, binatang yang mati tanpa ada ketentuan syarak, ketentuan syariat, itu disebut dengan bangkai. Semua dengan kambing mati dewek tanpa disembelih, tanpa sesuai dengan ketentuan syarak, berarti itu dinamakan dengan bangkai. Nah, kulit bangkai ini, kalau hewan mati tanpa ketentuan syarak, maka hewan tersebut menjadi hewan yang najis. Tetapi kulitnya bisa menjadi suci dengan cara kita samak. Samak kulit dengan samak badan lain. Kalau samak badan itu dengan 1 kali tanah, 7 kali air. Sementara kalau samak kulit bangkai itu menghilangkan lendir-lendir, lemak-lemak yang ada di kulit, yang dengan lemak tersebut kulit tersebut bisa menjadi busuk. Kan ada tak? Kalau di kulit kambing tu, kalau lemaknya tu, dengan sebab lemak tu kulit bisa menjadi busuk. Nah, jadi untuk menghilangkan tu, dihilangkan tu daripada kulit lemak lindir yang bisa membuat kulit ni menjadi busuk, maka kulit menjadi suci. Suci dalam arti kata boleh kita bawa semayang, boleh kita buat sebagai pakaian dan lain sebagainya. Ya, jadi macam tu cara kita menyamak daripada kulit. Tanda bahawa kulit tersebut sudah suci, salah satunya kalau kita rendam dalam air, maka kulit tersebut tak lagi busuk dah. Maka berarti kalau kulitlah direndam macam tu, kalau kulit tak lagi busuk dengan sebab lendirnya, lemaknya tak ada lagi, maka berarti kulit tersebut sudah suci. Nah, ini berkenaan dengan bangkai. Disamaknya dengan suatu benda yang kesat, baik benda tersebut najis ataupun suci. Kalau kita samak dengan benda yang najis, sudah disamak wajib dibasuh. Kalau kita samak dengan benda yang suci, tak ada wajib dibasuh. Ya, contoh apa yang benda-benda yang kesat kata awak ni apa misalnya? Benda-benda yang kesat lah biasanya apa, Tengku Zam? Dengan apa, kalau benda yang najis tu, kalau di dalam kitab tu ibarat dengan apa, tai merpati. Tai merpati itu kan kesat, maka walaupun najis boleh kita samak dengan tu. Pokoknya atas nama yang dapat menghilangkan lendir dengan lemak itu boleh kita samak kulit bangkai dengan hal tersebut. Ya, itu masalah kulit bangkai. Jadi kalau masalah dalil, ada hadis mengatakan iza dubiga ihabu faqat tahura. Kulit bangkai apabila disamak ini bisa menjadi suci. Ini riwayat daripada Imam Muslim. Illa jildal kalbi wal khinzir, kecuali kulit tersebut adalah kulit anjing dan kulit babi. Kalau kulit anjing dan kulit babi memang tak ada cara dah. Kenapa? Karena anjing dan babi ini di ketika hidupnya lah najis. Kalau di ketika hidup najis, apalagi di saat dia mati, lebih najis lagi. Ya, macam tu. Makanya kalau anjing dengan babi ini tak ada cara untuk kita mensucikan dah. Yang bisa disucikan adalah hewan yang di ketika hidupnya suci. Sama dengan apa, harimau kan di ketika hidup suci. Apabila dia mati, ini bisa disamak kulitnya. Ya, bisa disamak kulitnya. Kambing apabila dia mati menjadi bangkai, maka bisa disamak. Kaget kulitnya bisa kita ambil manfaat untuk dijadikan sebagai baju kalau orang dulu, sandal dan lain sebagainya. Jadi di sini ada bahas sedikit masalah anjing. Anjing ni walaupun namanya anjing, tapi ternyata ada juga anjing yang masuk surga. Itu anjingnya Ashabul Kahfi.
Anjing Ashabul Kahfi yang bernama Kitmir. Ya, kenapa dia bisa masuk surga? Karena anjing tersebut mencintai orang-orang yang mencintai Allah. Mencintai, bayangkan anjing saja yang mencintai orang yang mencintai Allah bisa masuk surga, apalagi manusia. Kalau kita mencintai ulama, insya Allah dengan sebab kita cinta ulama, kita bisa masuk surga. Amin. Semoga kita termasuk orang yang mencintai para ulama. Makanya ulama dalam arti kata, orang alim dalam arti kata tidak semestinya pakai sorban jubah. Atas namanya ni penyampai syariat di dusun kita itu dinamakan dengan apa imam, apa segala macam tokoh-tokoh agama. Maka dengan menghormati mereka, insya Allah kita bisa masuk surga. Kenapa? Karena anjing saja yang menghormati orang yang mencintai Allah, dia bisa masuk surga. Nah, ini kisah Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi ini adalah hidup di masa setelah Nabi Isa alaihissalam. Setelah Nabi Isa alaihissalam, ada seorang raja yang bernama Dicyanus. Dicyanus. Jadi Dicyanus ini orang anti-Islam. Atas nama dia ni luar daripada agamanya Yahudi, dibunuh baik. Kalau tak mau menyembah berhala, dibunuh. Maka ada pada masa itu 7 orang pemuda yang masih berpegang teguh dengan agamanya Nabi Isa alaihissalam, masih beribadah seperti ketentuan Nabi Isa alaihissalam, menyembah Allah. Pada suatu hari ketahuan 7 anak pemuda ini masih berpegang teguh dengan Nabi Isa alaihissalam. Pada akhir kesimpulan, 7 pemuda ini lari daripada kota tersebut kepada sebuah gunung, sehingga tinggallah di situ. Di dalam gunung tersebut ada gua, tinggal di dalam gua tersebut. Maka akhirnya gua tersebut ditutup oleh raja pintunya, sehingga 7 pemuda tersebut dan termasuk anjing tadi tidak bisa keluar dah. Padahal 7 pemuda tersebut Allah Subhanahu wa taala buatnya orang seperti orang yang tertidur. Ya. Singkat cerita, setelah ratusan tahun kemudian 7 pemuda tersebut dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini dapat kita ambil pelajaran bahwa dari kisah Ashabul Kahfi, bahwa hari kebangkitan tersebut nyata. Kita lah mati, maka kebangkitan itu nyata. Maka dalam arti kata apa? Kita harus mempersiapkan diri kita untuk menghadapi hari kebangkitan tersebut. Yang kedua, pelajaran daripada Ashabul Kahfi ini yang dapat kita ambil, cintailah orang yang mencintai Allah. InsyaAllah kita bisa bahagia dunia akhirat. Anjing be masuk surga gara-gara cinta kepada orang mencintai Allah, apalagi manusia yang memiliki akal. Jadi binatang tu ada 7 binatang yang menjadi yang masuk surga. Yang pertama adalah burak yang dikendarai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masuk surga. Yang kedua burung hudhud. Yang burung hudhud ni burung yang menyampaikan berita daripada Ratu Bilqis. Yang ketiga yaitu semut. Di ketika Nabi Sulaiman alaihissalam melakukan perjalanan, maka tiba di lembah semut. Maka ada seekor semut yang berbicara dengan Nabi Sulaiman, maka semut tersebut akan masuk surga. Yang keempat, dari nasihat semut ni ada beberapa nasihat daripada semut. Wahai Nabi Sulaiman, aku tu tak ada takut badanku jadi hancur dipijak kuda dak. Tetapi yang aku takutkan hatiku ni bisa menjadi hancur. Kenapa? Yang pertama, karena aku senantiasa mengungkit sesuatu yang telah aku berikan kepada orang lain. Hati-hati, mengungkit sesuatu yang telah kita berikan kepada orang lain, maka sama saja kita menghilangkan pahala yang perbuatan baik kita kepada orang lain. Jadi kalau sudah kita tu berbuat baik kepada orang lain, sudahlah, lalu tu berlalulah, tak payah lagi dah. Ai petang aku ngasih gulai dengan kau. Hilang pahala ngasih gulai. Jadi kalau sudah bagi gulai itu sudahlah, tak payah lagi diingat-ingat dah. Kapan perlu piring-piring itu tak payah diingat-ingat. Itu payah bu ya. Mangkuk diganti ini dah payah nih. Untuk lupa nih, kalau gulai semangkuk tak masalah, mangkuk ni nih. Yang berarti kadang dah berapa pula harga mangkuk?
tinta emas apa kan, ukiran kan. Nah. Tinta kata. Semut cuma orang ini tu. Lu kengan, kengan kan bisa ketemu orang tu. Kalau jenis semutnya ini tidak ada diceritakan dalam Al-Quran. Jenis semut apa itu tidak ada. Cuman ya ada dikatakan secara umum semut lah. Apakahnya semut hitam, apakahnya semut api, apakahnya semut apa, itu tidak ada lah. Wallahu alam. Yang jelasnya sejenis semut. Kemudian nasihat yang kedua daripada semut ni, apa nasihat yang kedua daripada semut? Aku takut, kata semut, hatiku menjadi binasa di saat aku menjadi orang besar, di saat aku menjadi sukses, di saat aku kaya, aku lupa kepada Allah. Jadi jangan kalau asal kaya ni lupa dengan Allah. Makanya dengan kekayaan tersebut jadikan supaya kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Banyak sen, jadikan dengan sen tersebut kita mendapat ridha Allah. Kita kaya. Makanya dalam 4 sahabat ni sudah digambarkan. 4 sahabat, Sayyidina Umar orangnya pemberani, dengan keberanian tersebut dia cari ridha Allah. Utsman radhiyallahu an. Utsman dengan kekayaannya tersebut dia dermawan, mendapat ridha Allah. Sayyidina Ali banyak ilmu, dengan ilmu tersebut dia kejar ridha Allah. Maka kita harus macam tu juga. Banyak harta, dia dakwah ni lain. Kalau orang berilmu, dakwahnya dengan ilmu. Kalau orang pandai bercakap, dakwahnya bercakap. Mau kita hadir majlis malam ni, ajak ganti-ganti. Dalam arti kata, kalau kita ngajak ganti, otomatis pahala yang dapat ganti dapat dia awak. Ajak keluarga, ajak masyarakat. Kalau kita ada skill di bagian tu, kalau kita kaya, sumbangkan. Ni untuk majlis malam ni. Ni untuk masjid. Masjid kita ni. Jatuh tai cicak dari atap tu tak ada lagi yang tukang tahan tak. Makanya kita ni kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu adalah sebahagian daripada iman. Apa rasanya kita ibadah sementara suasana kita tak bersih? Kan tak nyaman. Tapi kalau suasana bersih, pakaian bersih, tempat bersih, insya-Allah nyaman. Kalau tempat kita tak elok, tak nyaman jadinya tak. Makanya kalau bagi-bagi yang ada harta lebih, sumbangkan ke masjid kita ni. Supaya macam mana caranya? Kita harus memikirkan bahawa masjid ni cuma tidak hanya di masa kita. Besok kan kita ada anak. Untuk kedepannya cucu kita ada, dari cucu ke cucu lagi. Apakah kita ni cuman cukup selama masa aku hidup sudahlah, besok lantak dinyo? Tak bisa macam tu dah. Harta yang kita sumbangkan hari ini di masjid, kemudian dengan harta tersebut, dengan karpet tersebut orang beribadah, maka selama tersebutlah pahala masih mengalir. Inilah yang dikatakan iza mata bani Adam, apabila bani Adam ni meninggal, putus segala amal kecuali 3 perkara. Salah satunya adalah sedekah jariah. Sedekah ke masjid pahalanya bisa mengalir. Walaupun 1000. Kalau bisa besok tu siapkan kotak amal di sini. Setiap pengajian. Kalau nak muat, asennya kasih masjid. Akan masuk untuk pembangunan kita. Setiap pengajian buat kotak kecil, sennya kasih untuk kas masjid. Apabila ada keperluan buat acara ini, buat acara tu, kan kita tak susah lagi mikir dananya dari mana. Nak bikin ni, nak bikin tu, kan tak ada susah lagi walaupun dari sedikit-sedikit. Jangan ragu. Jangan merasa susah ngasih sen 1000, 2000. Itulah yang membantu kita besok. Pada hakikatnya memang kita menyerahkan 100.000 untuk masjid. Tapi pada zahirnya memang kita menyerahkan sen 100.000 ke masjid. Tapi pada hakikatnya ini tabungan aku besok di akhirat. Dengan itu kita dibantu besok. Maka jangan merasa rugi. Yang namanya baik, insya-Allah mendapatkan balasan yang baik. Kemudian yang binatang lagi yang masuk surga yaitu anak sapi
Ibrahim, domba Nabi Ismail. Di ketika Nabi Ismail hendak disembelih, maka Nabi Ismail ditukar dengan domba, maka domba tersebut masuk surga. Kemudian lembu Bani Israel, anjing ialah anjing Ashabul Kahfi tadi. Kemudian himar, unta betina Nabi Saleh. Kemudian ikan paus Nabi Yunus yang menelan Nabi Yunus. Ikan paus tuh masuk surga insyaallah. Ini galo-galonya apa? Semuanya ini itu dikarenakan mereka berjuang dengan agama. Contoh burung hudhud memberi berita bahwa adanya seorang ratu yang tidak Islam, berbicara tentang masalah agama. Jadi jangan rugi, jangan merasa kita ni apa untuk ngajak orang dalam kebaikan. Kadang dengan sebab kita ngajak, moh kita ngaji malam ni. Kadang dengan sebab kata-kata tu kita masuk surga. Dan tu kita ngajak kadang pada masa mustajab, diterima amal kita, dengan sebab tu kita mendapat rahmat Allah. Jadi istilahnya kalau dalam lingkungan orang-orang dakwah tu tak ada istilah tak berdakwah, senantiasa dalam mengajak dan mengajak. 7 Ashabul Kahfi tadi namanya adalah Muksalmina. Nama yang pertama Muksalmina, yang kedua Tamlihan, Martunis, Nainuis, Sarayulis, Zunuwanis, Falyastatiunis. Jadi harus diajarkan kepada anak-anak. Kenapa? Karena kata para ulama, sebahagian ulama mengatakan 7 nama Ashabul Kahfi tersebut apabila kita tulis di pintu rumah, maka insya-Allah rumah kita tak akan terbakar. Apabila kita simpan di dalam tempat uang kita, celeng, maka insya-Allah sen kita tak akan diambil orang, dicuri, dimaling orang. Bahkan kata Ibnu Abbas ada beberapa khasiat daripada nama Ashabul Kahfi di sini. 9 khasiat yang sebahagian daripadanya kita bisa menggapai apa yang kita cari, apa yang kita nak insya-Allah dapat. Kedua, untuk menghindari budak penangis. Budak bayi itu, budak kecil kalau penangis bisa diatasi dengan nama Ashabul Kahfi. Obat sakit kepala belah kanan. Cuman tata cara tu belum tahu macam mana. Yang jelas ataupun macam ni bisa ambil ayat, baca Fatihah, baca selawat, tawassul dengan nama 7 Ashabul Kahfi. Ya Allah, dengan berkat 7 Ashabul Kahfi, Muksalmina, Tamlihan, Martunis sampai 7 orang tadi, sembuhkan sakit kepala saya insyaallah. Kemudian bisa menghilangkan budak yang kena Umi Sibyan. Umi Sibyan ni adalah jin yang tukang ganggu budak kecil. Dia tu merayap di dinding-dinding. Makanya budak sebahagian budak tu kalau lama maghrib penangis. Apalagi kalau masuk rumah penangis, karena diganggu oleh Umi Sibyan. Jadi bisa menghilangkan penyakit tersebut Umi Sibyan. Nah, jadi itu beberapa khasiat daripada nama Ashabul Kahfi. Siapa nama tadi? Muksalmina, Tamlihan, Martunis, Nainuis, Sarayulis, Zunuwanis, Falyastatiunis. Masalah ni di dalam kitab Hasyiah Sawi, Tafsir Jalalain, di situ ada dibicarakan. Nah, kemudian tadi yang kulit yang tidak bisa suci dengan cara disama adalah anjing dan babi ataupun produk di antara keduanya. Misalnya ada anjing kawin dengan kambing, maka ada anak, maka kulitnya tersebut tidak juga bisa suci dengan cara disama. Ataupun anjing dengan babi kawin, ada anak, maka juga tidak bisa jadi suci. Ataupun perkawinan silang antara babi dengan binatang yang lain, maka kulit tersebut juga tidak bisa suci dengan cara disama.
Wa azmul maitati wa sya'ruha najisun illa adami. Tulang bangkai, bulu bangkai najis kecuali anak Adam. Kalau yang namanya bangkai, tulangnya najis, bulunya najis, kecuali anak Adam, kecuali manusia. Manusia tak najis. Walaupun tak najis, bukan dalam arti kata bisa dimakan.